Welcome to TikTok Live. Have fun interacting with your viewers in real time. Creators must be 18 or older to go live. Viewers must be 18 or older to recharge and send gifts. Remember to create a safe viewing experience by people may be on their way. Some people are previewing your live. Okay, all fans in Kasmi Fans Club can now create a unique heart meet together that represents the community. Oke guys, hari ini aku mau cerita banyak banget ya. Masuk dulu. Ini ada yang mau aku ceritain. Jadi ini seru banget, serunya luar biasa seru. Ntar dulu, ini kenapa bolong ini ya? Aku baru tahu ya. Kenapa ini bolong? Tidak tahu ya. Tidak tahu lah ya. Mungkin ngambil apa? Oke. Aprilia Pertiwi mau join sebagai guest nggak? Guys, ini tuh cantik ya. Jadi aku tuh mau cerita. Halo semuanya ya. Halo, boleh tuh jadi tamu. Gimana caranya? Invite aja. Siapa yang mau jadi guest aku? Siapa yang mau jadi guest? Hai semuanya. Hai Bukis, hai Heru Wahyudi, hai semua Anju. Hai, title is Mardia. Oke. Titi nggak pakai kacamata guys. Disenggeni. Oke. Nah, sini kucing aku ya, usianya 3 tahun, namanya Cantik. Di rescue saat dia mungkin baru usia 2 bulan. Aku tidak tahu persisnya umur dia berapa karena dia kutemukan di lobi ya, dibuang orang. Cantik ini sejak ikut sama aku kasih makan alami. Aku bikin sendiri ya guys. Aku nggak pakai lagi dry food kecuali kalau emergency. Misalnya nggak ada lagi makanan atau misalnya akunya lagi sakit. Nah itu baru aku belinya dry food, tapi itu hanya buat emergency. Dan for your information guys, itulah kenapa dry food itu diciptakan. Sebenarnya hanya untuk emergency, bukan untuk keseharian kucing makan dry food ya. Jadi dry food itu hanya untuk pada saat kita memang butuh banget, kita nggak bisa menyediakan makanan alami. Tapi sekarang jadi kebalik, jadi makanan utama dry food itu, which is itu salah ya kalau menurut aku. Jadi bayangin kalau kamu makan mie instan terus menerus, kan mie instan itu kan boleh kita makan, tapi hanya untuk emergency kan, pada saat nggak ada makanan sama sekali di rumah baru kita bikinlah mie instan gitu kan, atau lagi pengen banget gitu. Tapi makan sehari-hari kan tetap makan yang alami, misalnya kayak makan nasi Padang gitu kan, nasi Sunda, nah itu makanan alami. Nah jadi sama ya kayak kita juga, kucing itu kalau kita kasih makan dry food terus-menerus maka akan ada kerusakan. Kenapa? Aku jelasin panjang lebar di video aku sebenarnya tentang hasil penelitian mengapa dry food itu tidak boleh diberikan on daily basis gitu. Karena satu, dry food itu kering. Jadi kucing itu perlu makanan yang lembab. Nah, makanan yang lembab tuh maksudnya banyak mengandung air atau moisturized gitu. Sedangkan dry food itu juga judulnya aja udah dry food. Dia kelembapannya rendah. Jadi apa? Tidak lembab. Jadi dia kering. Jadi membuat kucing kita tuh bisa jadi sembelit, susah beol gitu. Terus efeknya ke ginjal ya, ke ginjal kucing itu bahaya banget. Makanya banyak kucing yang mati gara-gara ginjalnya rusak, gara-gara makan dry food terus-menerus. Jadi kalau kalian bilang, enggak kak, kan kalau kucing aku baik-baik aja makan dry food. Iya, betul, bisa baik-baik aja. Karena mungkin satu, kalian selingin dengan makanan real food ya. Atau mungkin kucingnya rajin minum. Tapi in the long term, we are talking about the long term di sini, di masa yang jangka panjang, let's say 5 years old, kucing kalian pasti hancur. 5 tahun, kucing kalian pasti akan menunjukkan gejala-gejala rusaknya ginjal.
gitu ya. Pasti itu sakit penyakit segala macam numpuk setelah usia 5 tahun. Jadi kalau kucing kalian masih muda di bawah 5 years old, 5 tahun ke bawah itu mungkin tidak kenapa-kenapa. Tapi siapa juga yang mau punya kucing hanya umur 5 tahun? Gua mah pengennya belasan tahun, kalau bisa sampai 20 tahun gitu kan ya, gitu loh. Kan nggak mau, kucing masih muda loh, umur 5 tahun itu udah banyak yang meninggal gara-gara rusaknya ginjal. Oke. Terus bahaya dry food yang berikutnya adalah selain dia tidak lembab, ya, kedua dia itu tidak jelas ingredientsnya atau bahannya. Kan kamu nggak lihat sendiri apa yang dimasukkan oleh produsen pabrik-pabrik itu. Kalian bayangin aja kalau dia emang tuna, salmon, emang murah sekilo 20.000, biaya produksi aja udah berapa, beli salmon aja udah berapa. Jadi itu sebenarnya bullshit, itu sebenarnya adalah iklan dari produsen dry food yang menipu, yang mengecoh sebenarnya. Kalian hitung aja salmon tuh berapa harganya kalau kamu beli gitu kan, pakai pakai logika gitu loh, masa cuman harganya segitu. Nah tuh, jadi kita pertama nggak pernah lihat sendiri apa konten dari dry food yang pabrikan buat gitu. Kita bisa aja ada istilah, kamu perhatiin deh di kemasan itu ada by meat products ya. By meat products itu artinya apa? Sisa-sisa dari hewan. Nah, entah itu bulu, entah itu tulang, entah apa, nggak jelas. Itu kan kita nggak lihat sendiri gitu loh ya. Yang berikutnya itu selain kontennya kita nggak jelas, yang ketiga itu dia mengandung logam berat. Apa itu logam berat? Zat-zat metal berbahaya yang kalau dikonsumsi jangka panjang bisa menyebabkan berbagai penyakit degeneratif. Misalnya penyakitnya misalnya kanker. Kalian pikir kucing nggak ada yang kanker? Ada guys. Terus diabetes, bisa juga jantung, kerusakan organ dalam, itu gara-gara, dan itu sudah banyak banget penelitian yang aku bocorin ya. Jadi aku ngobrol ini itu bukan bukan pendapat pribadi, tapi sudah ada penelitiannya. Nah, link-link penelitian juga sudah aku share. Cuma kan itu dalam bahasa Inggris, nggak tahu kalian mau baca apa enggak gitu loh. Jadi guys, kalau mau punya kucing itu sebenarnya nggak ribet-ribet, kasih aja makan alami. Kalau aku yang paling murah, dan kucingku doyannya kepala ayam. Jadi kalian bayangin ya, beberapa minggu yang lalu aku mau cerita nih. Beberapa minggu yang lalu aku tuh belum menemukan pasokan kepala ayam di tempat yang baru. Jadi ceritanya kan aku dipindah nih ya dari apartemen aku ke rumahku, karena aku lagi benerin rumahku yang udah rusak banget, selamat ku tinggalin. Nah, di tempat yang baru ini belum ada pemasok kepala ayam. Jadi aku tuh sampai ke pasar nyari langganan, tapi ternyata langganannya error, orang itu error kasih ayamnya nggak fresh. Nggak mau dong kucingku. Terus langganan aku yang satunya lagi yang dari tempat lama pindah ke sini, ada rumah dia di sini, tapi itu harus naik mobil jauh ngambilnya ke rumah dia, repot banget lah. Akhirnya aku cari-cari di warung-warung sekitar ini, ada ternyata yang mau menerima pesanan aku gitu. Nah, sebelum itu dapet, ceritanya kesulitan lah ya mencari kepala ayam ini. Aku beli ikan guys, ikan ya, catat IKAN ya, ikan ya, bukan dry food, ikan ya. Aku belilah ikan patin, bangsa berapa ya waktu itu mami beli berapa ya dek? Ikan patin tuh mami beli 15.000 apa 20.000, lupa deh. Direbus lah, itu direbus ya. Cantik pertamanya, ngendus-ngendus doang, nggak dimakan guys. Paksa-paksain, jijel-jijelin dulu ke mulutnya bahwa ini itu makanan gitu, baru dia makan. Tapi you know what happened? Kakak ya, anaknya cantik kan, satu lagi ada nih, nggak tahu kakak lagi di mana, nggak tahu. Oh, dia lagi tidur di atas. Rumahku 2 lantai guys, jadi lantai atasnya lagi di lantai bawah. Kalian bisa lihat kan, ini lagi dibener-benerin semua tuh, lihat tuh listrik tanpa stop kontak tuh, lagi kacau balau rumahku pokoknya guys. Gitu. Jadi lagi direnov abis-abisan kayak bangun rumah baru aja ini mah. Terus udah gitu si kakakku kasih lah si ikan patin rebus itu. Dan kalian tahu nggak apa yang terjadi? Dia tidak mau makan sama sekali. Bayangin ini belagunya kucing aku ya. Itu aku kasih makan real food ikan ya, ikan patin direbus gitu ya. Gak sudi. Dia mendingan dia puasa 1 hari, dia gak makan sama sekali ikan. Dimana kucing lain tuh doyan banget sama ikan, itu gak mau. Maunya cuma kepala ayam. Terus kalau kalian bilang gini, kak kenapa kasih kepala ayam, kenapa gak kasih ayam? Well,
dia lebih suka kepala ayam daripada ayam. Jadi waktu kakak ulang tahun aku kasih daging ayam filet, itu dia gak mau guys. Aneh banget, kucingku dua nih luar biasa aneh-aneh gitu loh. Dia nggak mau makan itu yang namanya ayam filet, udah beli mahal-mahal, oh paksa aku jejel-jejelin ke mulutnya gitu, jejelin gitu. Pokoknya harus habis nih, maminya udah keluar duit gitu kan, maminya perhitungan banget kan sama duit gitu loh. Jadi harus tidak boleh mubazir, nggak boleh buang-buang makanan, masukin ke mulutnya. Akhirnya habisin juga, nggak doyan guys. Jadi kalau ditanya, kenapa sih Kak nggak kasih ayam aja? Nggak doyan, kucing mau gimana? Gue mau paksa-paksa gimana? Udah duit gue banyak keluar duit, tapi kucingnya nggak mau makan. Jadi cuma maunya kepala ayam. Kepala ayamnya juga harus kepala ayam TG. Kalian tahu nggak ayam TG yang masih muda-muda itu, yang kecil-kecil itu, bukan ayam yang besar-besar kayak bangkong gitu, bukan. Jadi harus yang kecil-kecil, yang lembut-lembut. Belinya harus di tukang ayam TG yang muda-muda, yang umur berapa sih, 2 bulan apa tuh, ayam-ayam 2 bulanan nih, 3 bulan, nggak tahu deh berapa umurnya, pokoknya yang kecil-kecil itulah gitu loh. Nah itu pada doyan. Nah jadi kalau kalian mau protes, Kak kenapa dikasih pala ayam ada duri-durinya? Kagak ada. Kenapa? Itu kalau makan bersih semua, dihabisin sampai tulang-tulangnya, karena lembut tulangnya kan dari tulang muda ayam TG. Bukan kalian pikir ayam yang besar-besar, yang gede-gede, yang kalian juga doyan gitu kan. Bukan, ini tuh ayamnya ayam kecil, ayam TG yang muda. Itu kalau dimakan guys, itu paling cuma ada sisa ujungnya itu, paruh runcing yang kecil itu ya, yang ujung mulutnya si ayam itu pun kalau ada sisanya. Kalau nggak ada, bersih, bersih sampai semuanya ditelan. Nah, terus aku meneliti lagi, apa makanan kucing yang terbaik kan? Karena aku nih orangnya senang baca gitu, jadi aku sering baca penelitian. Aku cari tahu, ternyata guys ada penelitiannya. Ternyata makan kepala ayam itu sangat super duper bagus buat gigi dan kesehatan tulang kucingku. Jadi ada penelitian menunjukkan hasil bahwa si kepala ayam itu kan ada tulang-tulangnya ya. Nah, tulang-tulangnya itu kan digertek-gertek kan, digigit-gigit tuh sama kucing aku. Nah, si pergesekan tulang sama gigi itu ternyata membersihkan, jreng-jreng. Kasih tau nggak nih? Berapa orang nih yang dengerin aku ngobrolin tentang hasil penelitian nih? Jadi buat yang punya kucing wajib nih dengerin. Buat yang punya kucing harus wajib dengerin aku ngomong apa ini. Oke. Ini ceritanya ya. Si penelitian itu meneliti efek dari makan kepala ayam buat kucing. Ternyata nomor 1, gigi kucing yang makan kepala ayam itu tidak akan mudah ompong ya. Aku punya kucing namanya Moi Moi, dulu umur 6 tahun dia udah ompong guys. Gigi depan, gigi taring itu udah copot gara-gara dulu dikasih makanya dry food ya. Dulu kan sama lah kayak kalian kebanyakan, aku juga dulu sama kayak kalian, kasihnya dry food, belinya karungan guys, berjuta-juta aku sekali beli dry food itu ya. Nah, abis itu baru sadar gara-gara, udah pada tahu kali yang follower Cats nih, mau udah tahu ya kenapa aku berubah jadi ke real food tuh gara-gara Jejel kan, Ajel kena flu TB, nggak sembuh-sembuh, ini kenapa? Udah diobatin, balik lagi, diobatin, balik lagi. Oh, ini makanannya ini. Karena otaknya peneliti, diganti makanannya. Cobain yang real food. Berhenti, nggak ada lagi flu TB abis itu. Dan the best itu ternyata kepala ayam TG itu. Nah, ternyata si kepala ayam itu, si tulangnya itu kan ngegresek-gresek si gigi kucing ya. Jadi gigi kucing itu jadi bersih, nggak ada plak. Jadi ada istilahnya tuh calculus index, istilahnya tuh guys. Dalam penelitian itu ada disebutnya calculus index, itu artinya indeks karang gigi. Nah, calculus indeksnya tuh sangat rendah, alias karang giginya sangat rendah kalau dia makan kepala ayam. Udah gitu kan tulang-tulang tuh kan banyak kalsiumnya tuh, banyak kalsium. Jadi tulangnya bagus. Nah, itu efek untuk gigi dan tulang kucingku. Jadi bayangin guys ya, Jejel itu umur 6,5 tahun. Giginya itu kuat banget, nggak ada yang copot satupun. Dibandingin Moi Moi dulu makan dry food udah ompong 2. Jejel itu nggak ada ompong sama sekali. Dan kalau dia ngegigit, rahangnya itu mantap, surantap kalau digigit sama kucing-kucingku tuh ya. Bakalan bolong sampai dekok gitu loh kulit aku.
Kenapa? Karena mereka punya rahang yang juga kuat ya. Jadi rahangnya kuat karena biasa makan ngegerogotin si tulang-tulang ayam itu. Tulang-tulang ayam dari kepala ayam itu. Nah, jadi si rahangnya itu kuat, giginya juga bagus. Jadi apa? Apa nih? Jadi kemana nih arahnya kalau gigi kucing bagus? Oke. Penjelasannya gini ya, guys. Kalau kucing kita tuh giginya bagus, maka kemampuan dia untuk memakan dan mencerna makanan jadi bagus. Kalau dia bisa makan dengan bagus, maka kesehatan dia juga bagus. Mbak, kamu bayangin aja gini, kalau kamu misalnya sakit gigi, sakit gigi kan susah makan, nggak bisa makan. Ya, aku pernah ngalamin dulu sakit gigi sampai harus pakai sedotan gitu loh. Waktu gigi bungsu tumbuh itu sakit banget sampai nggak bisa mangap. Itu harus pakai sedotan. Itu otomatis kan badan jadi kurus karena susah makan. Nah, jadi kucing yang makan alami, makan kepala ayam TG itu diharapkan, diekspektasikan bakal bisa makan dan mengunyah makanannya sampai dia tua. Nah, pada saat kucing-kucing yang lain yang dia dikasih dry food, giginya tuh udah habis semua, copot-copot, ompong. Jadi kemampuan dia untuk menyerap makanan itu jadi berkurang, nggak bagus gitu. Nah, jadi kucing-kucingku ini giginya kuat-kuat semua, bagus-bagus semua. Dan ada catatan penting. Kalian mau tahu nggak? Tidak bau mulut sama sekali. Percaya nggak? Dulu Chinmoy aku sering kucium kan, yang kucingku yang paling lucu, yang bayi banget itu. Chinmoy itu sering kucium ya guys. Tapi Chinmoy itu ada baunya gitu, ada baunya, mulutnya ada bau-baunya. Kenapa? Makannya dry food. Jadi kalau dry food itu, kalau kucing kalian bau naga ya wajar. Tapi kalau kucingku ya guys ya, itu dia makan kepala ayam itu nggak ada baunya sama sekali, tidak ada baunya. Nah, kenapa aku bilang ceritain kalian kayak gini? Coba kalian lihat, aku jual kepala ayam nggak? Enggak kan? Enggak, aku cuma nyeritain pengalaman aku aja. Aku nggak ngambil untung apa-apa dari promosi ini. Memang sebagai cat lover aja, sharing gitu. Terus yang aku perhatiin ya, manfaat dari makan kepala ayam itu selain buat gigi dan tulang kucingku bagus ya. Yang pasti nomor 2 itu berat badannya guys. Badannya berat guys. Ini tuh kalau kalian gendong cantik itu, aku sampai menggap-menggap gitu kalau gendong dia itu. Karena berat gitu loh, berat, besar. Jadi waktu kapan ya? Hari apa ini? Hari Senin ya. Hari Sabtu, aku telepon-teleponan sama temenku, video callan sama temenku di Swedia. Dia bilang gini, Nonon itu kucing kamu besar banget ya. Dia kebetulan ngeliat kakak gitu ya. Kok besar ya, dia kaget gitu lihat kucingku kok besar gitu. Kalau menurut aku sih belum besar, kakak itu masih termasuk kecil karena kan dia keturunan dari Jejel yang kucing kampung sama cantik, jadi paroh Persia, paroh kucing kampung. Tapi badannya besar. Nah, kalau dipikir-pikir emang iya badan kucingku kok gede ya dibandingin yang umumnya gitu. Karena gizinya bagus guys, gizinya bagus. Terus dari segi berat badan ideal, jadi nggak bakalan overweight, nggak bakalan obese ya, nggak bakalan kegendutan, tapi juga nggak kurus. Jadi tapi badannya tuh mantep, berat gitu, badannya nggak tahu kenapa berat-berat semua ini gitu loh. Terus yang ketiga yang aku perhatiin banget signifikannya adalah poopnya. Let's talk about the poop ya, it's not a taboo right. So I noticed that the poop of my cats are not so stinky, not like hell stinky, you know. Tapi ini ya pasti ada baunya, cuma nggak bikin rumah jadi serumah-rumah bau. Ngerti nggak sih? Kalau kita kasih makan dry food, rumah kita tuh kayak khas banget kan baunya gitu ya, karena kita piara kucing tuh khas banget baunya gitu. Walaupun kamu sering bersihin, tetap aja ada bau itu. Kenapa? Karena dulu rumahku kayak gitu. Tapi sekarang setelah aku ganti makan kepala ayam, guys, kucingku ini kalau pup pun dia pup aja, itu aku tenang-tenang aja. Kenapa? Nggak harus buru-buru bersihin gimana? Karena nggak bau, rumahnya nggak bau. Jadi kalau kalian masuk ke rumah aku tuh nggak ada bau kucing yang khas gitu, nggak ada. Normal-normal aja, nggak ada baunya gitu loh. Nah, jadi aku dari situ aku aman dari soal bau. Jadi semua orang tuh masuk ke rumah aku tuh nggak sampai yang harus tutup pakai masker, tutup hidung tuh nggak ada sama sekali.
Terus yang keempat dari segi kesehatan ya, otomatis ya kalau kucingnya makan real food itu sorry ya guys, aku tuh lagi flu dan batuk karena kan ini rumahnya berdebu banget. Jadi aku tuh alergi debu, jadi aku langsung batuk, langsung pilek-pilek gitu ya. Parah banget lah sampai sakit. Jadi jadi dari segi kesehatan kucing ya, kalau kucing makan alami itu yang pasti yang aku notice banget dan noticeable banget tuh adalah kucing semua sehat. Tidak ada yang flu TB, tidak ada yang kencing berdarah, kencing ngeden, nggak ada. Terus tidak ada yang sembelit. Kalian tahu kan ada kucing yang sampai harus dioperasi gara-gara ususnya penuh dengan pup, nggak bisa ngeluarin. Taruh dek, 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 gitu deh. Aduh, ya pemirsa, kucingku sudah keluar. Begitu ceritanya. Jadi pokoknya sehat deh kalau kasih makan alami tuh sehat gitu guys. Jadi kalian bisa cobain dulu aja, tapi kasihnya bertahap. Kalau mau kasih jangan langsung sekaligus kepala ayam semua, kalian campurin 1/4 kepala ayam, 3/4 dry food, nanti setengah-setengah, nanti banyakin kepala ayamnya gitu. Cobain deh, beneran cobain. Sehat walafiat, aku udah membandingkan ya guys masalahnya. Guys, cantiknya udah nggak ada lagi. Aku selesaiin ya live aku ya, karena aku males kalau ngeliatin muka aku tuh aku males. Aku lebih seneng syuting kucingku aja gitu. Mudah-mudahan share hari ini bermanfaat. Oke, terima kasih buat yang udah menyimak ocehan aku hari ini. Bye bye semuanya. Happy Monday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.